Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Qala al-musannif Sayyidina al-Imam Yahya bin Sharaf an-Nawawi rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid din ad-dunya wal akhirah. Faslun ay hadza faslun, bermula ini satu fasal. I'lam, ketahui olehmu, anna adab al-qari'i wal qira'ati la yumkinu istiqsa'uha fi aqalla min mujalladatin. I'lam, ketahui olehmu, anna adab al-qari'i, bahwa adab al-qari, orang yang membaca Quran, wal qiraati, dan adab membaca Quran, la yumkinu, kada mungkin, istiqsa'uha, membatasinya, fi aqalla, pada yang terlebih sedikit, min mujalladatin, dari yang berjilid-jilid. Harus seandainya sekian jilid, kada mungkin dibatasi oleh jilitan-jilitan itu. Walakinna, tetapi kita, ujar musannif, aradnal isyarata, menghendaki kita akan isyarat, menghendaki kita akan mengisyarat, ila ba'dhi maqasidiha, kepada sebahagian tujuan-tujuannya, al-muhimmati, yang penting, bima dzakarnahu, dengan sesuatu yang telah kami sebutkan akan itu, min hadhil fusulil mukhtasarati, daripada ini pasal yang diringkas. Apa yang telah disebutkan oleh musannif dari pasal-pasal sebelumnya itu sidin maqasid, tujuan-tujuan yang penting. Jadi sidin menyebutkan apa yang penting-penting saja. Wa qad taqaddama fil fusulis sabiqati, sungguh telah terdahulu pada pasal yang telah terdahulu tadi, fi awalil kitabi, pada awal ini kitab, syai'un, oleh sesuatu, min adabiz zakiri, dari adab orang yang berzikir, wal qari'i, dan adab orang yang membaca Al-Quran. Wa taqaddama aydan, telah terdahulu pula, fi azkaris salati, pada zikir-zikir sembahyang, jumlun, oleh beberapa jumlah, minal adabil muta'alliqati bil qiraati, daripada adab-adab yang berkaitan dengan qiraah, membaca Al-Quran. Wa qad qaddamna al-hiwalata ala kitab at-tibyan fi adabi hamalatil Quran, dan sungguh telah kami dahulukan juga al-hiwalah, berpaling. Kalau hendak lebih luas, bukan hanya di azkar ini disediakan, menolehlah, berpalinglah kepada kitab ngarannya At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran, karangan sidin juga. Itu liman arada mazida, bagi orang yang menghendaki lebih. Kalau di azkar ini, karena memang tujuan sidin mengarang kitab ini untuk membahas masalah zikir-zikir, tentunya sidin kada kau panjang lebar membahas adab tentang membaca Al-Quran saja, karena banyak zikir-zikir yang mesti dikupas lagi. Tapi kalau hendak artinya lebih luas, ada sidin mengarang kitab namanya At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran. Faslun ay hadza faslun, wa billahi taufiqu wa huwa hasbi wa ni'mal wakil. Dengan Allah taufik, wa huwa hasbi, Allah yang mencukupi aku jasidin, wa ni'mal wakil, dan sepaling baik orang yang memelihara adalah Allah. Faslun ay hadza faslun, i'lam, ketahui olehmu,
anna qira'atul Qur'ani, bahwa membaca Al-Qur'an, akadul azkari, paling kuat zikir-zikir nang dituntut kita untuk selalu membacanya. Kama qaddamna, sebagaimana telah kami dahulukan penjelasannya. Jadi paling kuat tuntutan, paling sunnat muakkadah daripada zikir-zikir nang kita dituntut untuk selalu membacanya adalah Al-Qur'anul Karim. Fayanbaghi al-mudawamatu 'alaiha, maka seyogianya mengekali 'alaiha, atas qiraatul Quran itu. Maka seyogianya al-mudawamatu, mengekali 'alaiha, atasnya qiraatul Quran tadi. Fala yukhli, maka tidak mengosongkan seseorang anha, daripada qiraatul Quran, yauman wa lailatan, sehari semalam. Dalam sehari semalam kita jangan sampai kosong daripada membaca Al-Quran. Dalam sehari semalam kita jangan sampai kadada membaca Al-Quranul Karim. Sayyidi Al-Imam Al-Qutub Al-Muqaddam Thani Habib Sayyidi Abdurrahman Segab, merupakan pendatuan daripada Habib kita nang dihiga ini. Beliau Habib Taha bin Umar Segab dari Kota Baru lah. Alhamdulillah, beliau punya datu Al-Habib Abdurrahman Segab. Dalam manaqibnya disebutkan bahwa Sayyidi Al-Imam Abdurrahman Segab itu membaca Quran sehari semalam 8 khatam. 8 khatam. Subuh ke zuhur 2 khatam, zuhur ke asar 1 khatam, asar ke maghrib 1 khatam, maghrib kena subuh 4 khatam. Jadi 8 khatam sedin sehari semalam. Dan itu kada aneh bagi orang-orang yang punya rohani yang kuat. Kayak kita juga, orang kayak kita melihat orang-orang yang jiwanya, hatinya kuat, cintanya lawan dunia, hari-hari mau urus dunia, hari-hari mau urus pahumaan, hari-hari mau urus dagangan, asam acan yang dihadapi hari-hari, kada demuyak, bahkan semakin lezatnya, semakin payu dagangannya, semakin maju usahanya, semakin asiknya di situ. Jadi ada orang-orang yang hubungannya dengan Allah, mereka semakin beribadat, semakin merasakan lezatnya beribadat, semakin asik mereka dengan ibadat itu. Baca Quran sampai 8 khatam saben hari, ayo. Kayak kita kada kawa sahajus sehari, setengah juz sehari. Kada kawa setengah juz sehari, selambar sehari 10 hari 3 juz. 10 hari sahajus, sebulan 3 juz. Sebulan 3 juz, 10 bulan khatam. Kaina bulan puasa nang tadarusannya bahatam juga. Untung benar orang tak. Wa yahsulu lahu aslul qiraati, hasil bagi itu orang aslul qiraati oleh asal qiraah, bi qiraatil ayatil qalilati, dengan membaca ayat yang sedikit, walaupun sedikit membaca. Ada hafal, ada bisa membaca Quran, hafal aja. Kalau qul huwallahu ahad ka 3 kali membaca qul huwallah, 3 kali membaca qul huwallah, apa? Sama membaca Al-Qur'an sahatam. Wa qad rawayna fi kitab Ibnu Sunni an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, sungguh kami meriwayatkan daripada
sungguh kami meriwayatkan dalam kitab Ibnu Sunni daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, man qara'a fi yawmin wa lailatin 50 ayatan lam yuktab minal ghafilin. Siapa membaca pada sehari semalam 50 ayatan 50 ayat, lam yuktab, dia tidak ditulis minal ghafilin, daripada orang nang lalai. Kita kaum baca Quran sehari semalam 50 ayat, apalagi qul huwallah 50 kali. Bagi lebih ini qul huwallah itu berapa ayat? Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, 4 ayat baca 50 kali. Ayo ada 200 lan jadinya. Kita kada ditulis, kada dicatat termasuk orang yang lalai, itu untung benar sudah. Artinya lalawanan lalai apa? Ingat. Berarti kita bila membaca 50 ayat sehari semalam, kita termasuk orang yang ingat. Wadzakirin Allah katsira wadzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Orang yang mengingat Allah baik dari laki-laki maupun bini-bini, a'addallahu lahum maghfiratan, Allah siapkan bagi mereka maghfiratan, keampunan dari dosa, keampunan daripada kesalahan-kesalahan, tambah wa ajran 'azima, dan pahala yang ganal, pahala yang besar. Wa man qara'a mi'ata ayatin kutiba minal qanitin. Barang siapa membaca 100 ayat kutiba minal qanitin, dicatat itu orang, ditulis itu orang, minal qanitin, termasuk orang yang qanit, orang yang taat, orang yang taat. Wa man qara'a mi'atai ayatin, barang siapa membaca 200 ayat sehari semalam, lam yuhad jahul Quran, tidak mendebat akan dia oleh Quran yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Kada memusuhi akan dia oleh Quran. Ini Quran itu bisa jadi pembela kita, bisa jadi musuh kita. Quran itu, bila kita bermusuhan lawan Quran, celaka kita. Ibarat orang di pengadilan itu, Quran itu bisa jadi pembela kita, pengacara yang membela kita. Bisa juga Quran itu jadi jaksa, penuntut lawan kita. Nah, tuntutnya ini, tuntutnya kita, karena kita punya kesalahan. Itu. Nah, jadi tergantung kita aja di dunia ini. Tergantung kita aja kayak apa kita lawan Quran. Kayak apa kita lawan Al-Quran. Bila selama di dunia ini kita lawan Al-Quran itu mengamalkan non-Quran toh. Karena di akhirat karena Quran itu akan jadi pembela kita. Pembela kita. Baca sedikit barang kada kawa banyak tadi kesidin tadi di atas tadi wa yahsululahu aslul qiraah bi qiraatil ayatil qalilah. Asal ada sehari ini membaca, asal ada sehari ini membaca, kada kawa sahajus setengah juz, kada kawa setengah juz,
salambar pada kau salambar sakaca asal ada wa man qara khamsami'atin barang siapa membaca 500 ayat kutiba lahu qintarun minal ajri dicatat bagi dia qintarun akan qintar minal ajri dari pahala dicatat bagi dia 1 qintar daripada pahala. 1 qintar itu kurang lebih 100 kati beratnya. 1 qintar itu 100 kilo lebih. 100 kilo timbangan qintar itu 100 kilo 100 kuintal bukan panimbangan tak benar tuh 1 qintar itu 1 qintar kalau di kamus itu 100 kati atau 100 kuintal berat benar artinya orang yang membaca 500 ayat sehari semalam dicatat baginya pahala yang begitu banyak, pahala yang begitu besar. Itu maksudnya. Dicatat baginya 1 qintar daripada pahala. 1 qintar tuh cakanang aja deh. 100 kuintal berat benar tuh. Riwayatin pada riwayat lain man qara'a 40 ayatan badala 50 wa fi riwayatin 20 pada riwayat lain siapa membaca 40 ayat gegantian 50 ayat di atas pada riwayat lain 20 ayat wa fi riwayatin dia pada riwayat lain Juan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah man qara'a 10 ayatin lam yuktab minal ghafilin. Jadi Rasulullah nih sering memberikan solusi yang selalu mudah bagi umat. Kalau riwayat pertama tadi 50 ayat, ada riwayat lain 40 dikurangin Nabi pulang nih. Tahu Nabi umat sidin penguliran gaya kita nih. Kan betulan nih. Ada riwayat lain 20 ayat. Bahkan riwayat terakhir daripada Abi Hurairah, man qara'a 10 ayatin, siapa membaca 10 ayat, lam yuktab minal ghafilin, tidak dicatat daripada orang yang lalai. Makin beinting tarus kalau dari Nabi itu saya membaca 50 ayat di asal. Tapi di riwayat lain 40 ayat beturun 10. Riwayat lain lagi 20 ayat. Bahkan riwayat dari Abi Hurairah bukan 50, bukan 40, bukan 20 tapi 10 ayat. Wajah fil bab datang pada ini bab ahaditsu katsiratun beberapa hadis yang banyak binahwi hadza dan seumpama yang demikian ini. Warawaina ahaditsa katsiratan fi qiraati suwarin fil yaumi wal lailah minha yasin wa tabarakal mulku wal waqi'atu wad dukhan. Kami riwayatkan beberapa hadis yang banyak pada membaca beberapa surah pada sehari semalam, di antaranya membaca surah Yasin, membaca Tabarak, membaca Waqi'ah, membaca Wad-Dukhan. Fa'an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam man qara'a Yasin fi yawmin wa lailatin ibtigha'a wajhillah ghufira lah. Barang siapa membaca surah Yasin ya Nabi pada sehari semalam, hendak pagi, hendak malam membaca surah Yasin, ibtigha wajhillah, semata-mata menuntut zat Allah, menuntut ridha Allah. Ghufiralah, diampuni bagi dia. Wa fi riwayatin lahu, pada satu riwayat bagi Abi Hurairah,
Man qara surat ad-dukhan, siapa membaca surah ad-dukhan fi lailatin pada satu malam, asbaha berpagi-pagi dia, maghfuranlah diampuni baginya. Dalam riwayat lain, siapa membaca surah ad-dukhan malam Jumat, 70.000 malaikat memintakan ampun baginya sampai subuh. Sampai subuh 70.000 malaikat. Nah, inilah keistimewaan umat Rasulullah dari umat-umat Nabi lain. Ada kelompok-kelompok, ada golongan-golongan dari umat Rasulullah yang diminta akan ampun oleh para malaikat. Nah, diantaranya orang yang bersalawat kepada Rasulullah, mereka dapat istighfar malaikat. Nah, karena itu Al-Imam Ar-Ramli, beliau ketika ditanya afdal istighfarkah atau salawatkah, diamalkan. Ujar Imam Ramli, afdal salawat daripada istighfar. Tetap juga istighfar dibaca karena itu sunnah. Tapi kalau nang porsinya diperbanyak itu salawat. Karena ujar Imam Ramli, kalau kita beristighfar tuh kita nang hendak kita nang meminta ampun. Tapi kalau salawat, malaikat nang meminta akan ampun sagen kita. Di antaranya lagi orang nang dapat istighfar malaikat itu orang yang membaca surah ad-dukhan. Wabil khusus malam Jumat itu 70.000 malaikat nang meminta akan ampun baginya. Wa fi riwayatin an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Daripada Ibnu Mas'ud, ujar beliau, aku mendengar Rasulullah bersabda, man qara suratal waqi'ati fi kulli lailatin lam tusibhu faqatun. Man qara suratal waqi'ah, siapa membaca surah al-waqi'ah fi kulli lailatin setiap malam, lam tusibhu faqatun, kada menimpa akan dia kefakiran. Kada menimpa akan dia kefakiran. Jadi bila kada hendak miskin, baca amalakan waqiah saben malam. Tapi menurut Sayyidi Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Affas, kalau hendak sugih amalakan waqiah imba asar. Jadi kalau hendak sugih imba asar mengamalkan waqiah. Kalau kada hendak miskin asal cukup amalakan saben malam. Ada di berapa itu Allah yarham Haji Hidup, beliau itu saben tahun umrah, maka nang ada sekali 2-3 kali umrahan lawan anak bini sidin. Setiap tahun tuh bulan Mulut, bulan puasa umrah. Soalnya di antara amalan sidin adalah waqiah sidin habis asar. Wan Jabir radhiyallahu anhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, adalah Rasulullah la yanamu, kada akan guring, kulla lailatin setiap malam, hatta yaqra'a, sehingga Nabi membaca alif lam mim tanzil Alkitab. Artinya sidin kada akan membaca, kada akan guring sebelum membaca alif lam mim tanzilul kitab la raiba fi rabbil alamin atau surah Sajdah. Wa tabarakal mulku, dan tabarak. Jadi Nabi kada guring saben malam sebelum membaca surah Sajdah dan surah Tabarak. Itu Rasulullah tuh nang orang nang dijamin surga, orang nang paling dicinta oleh Allah Ta'ala. Rasulullah kaji itu sidin. Kita nih kan orang yang banyak dosa, itu kuler bamalan, kuler membaca Quran. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwasanya Nabi qala bersabda,
Man qara'a fi lailatin, siapa membaca pada satu malam. Idza zulzilatil ardu, siapa membaca di malam hari surah ini nah. Idza zulzilatil ardu zulzalaha kanat lahu ka'idli nisbil Qur'an, adalah bagi dia seperti seumpama separuh Quran, seperti menyamai separuh Quran. Jadi orang yang membaca idza zulzilat sekali sama membaca separuh Al-Quran. Jadi baca 2 kali sama sahatam Quran. Wa man qara'a qul ya ayyuhal kafirun, siapa membaca qul ya ayyuhal kafirun, kanat lahu, adalah itu bacaan qul ya ayyuhal kafirun, lahu bagi dia ka'idli rub'il Qur'an, seperti maimbangi 1/4 Quran. Jadi baca 4 kali sama sahatam Quran pahalanya. Wa man qara'a qul huwallahu ahad, siapa membaca qul huwallahu ahad, kanat lahu ka'idli thulutsil Qur'an, adalah itu bacaan qul huwallahu ahad bagi dia seperti maimbangi thulutsil Qur'an, 1/3 Al-Qur'an. Jadi baca 3 kali sama sahatam Al-Qur'an. Wa riwayatin, pada riwayat lain, man qara'al ayatal kursi, barang siapa membaca ayat kursi, wa awwala hamim, dan awal hamim, hamim 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 7 kali. Itu dalam hizib bahar itu ada hamim, itunya ada 7 surah nang diawali dengan hamim. Lalu oleh Imam Syadzili dibaca 7 kali hamim 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 hamim. Karena kita ijazah hizib bahar itu bagus itu dibaca habis asar. Usima dzalikal yaum min kulli su, dipelihara dia pada itu hari dari setiap nang jahat. Wal ahaditsu binahwi ma dzakarna, bermula hadis dengan seumpama yang kami sebutkan, katsiratun, banyak jasidin. Sebenarnya banyak hadis-hadisnya. Waqad asyarna ilal maqasid, sungguh kami isyaratkan kepada tujuannya saja. Wallahu a'lam bissawab, Allah lebih mengetahui dengan kebenarannya. Walahul hamdu wan ni'mah, bagi Allah puji dan nikmat. Wa bihi, dengannya jualah at-taufiq wal ismah, taufik dan ismah, pemeliharaan. Kemudian kitab alhamdulillah ta'ala, kitab tentang memuji lawan Allah subhanahu wa ta'ala. Para santri, santriwati barataan, alhamdulillah kita ada tamu, yaitu Sayyidi Al-Habib Thaha bin Umar Segaf. Beliau dari Kota Baru, asal dan ini alhamdulillah ini santri-santri baru, ini baru masuk. Kalau santri lalakian itu hari Sabtu tadi, santri bebinian atau banatnya kemarin baru masukan. Maka dalam kesempatan ini kebetulan Sidin Ano datang, kita mintakan sedikit mauizah sagian kita bertahan. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan lebih bisa memotivasi kita dalam menuntut ilmu, lebih rajin, lebih semangat, terutama bagi para santri-santri baru, santriwati nang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina nuri qulubina Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin amma ba'du subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa rasula amma ba'du. Alhamdulillah. Alhamdulillah, mari sama-sama. Pertama-tama tidak ada kata-kata yang pantas kita ucapkan melainkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dari lubuk hati kita yang paling dalam, karena dengan segala curahan nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada kita semua, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, tidak ada mungkin seorang pun menghitung nikmat-nikmat Allah. Nikmat-nikmat Allah terutama nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya kan, kayak apa kita mengukur nikmat ini? Iman dan Islam. Sekilas kita terpikir orang yang di luar iman atau yang di luar Islam, agama lain, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Meskipun yang kayak apa hidupnya di dunia, kena pacangan finari jahannam khalidina fiha abada, selama-lamanya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ya kan? Alhamdulillah. Mohon alhamdulillah ini sehari semalam kan belum cukup kita. Ya kan? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Mulai bangun guring sampai guring lagi, alhamdulillah masih belum cukup. Ya kan? Subhanallah. Dan yang lebih besar lagi juga, kita menjadi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Seseorang mau dipuji oleh bupati, oleh wakil presiden atau presiden himung kalau. Tapi ini yang memuji kita bukan presiden, bukan ketua, ya, di atas ketua, tapi langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuntum khaira ummatin. Allahu Akbar. Yang kayak apa? Cocok aja ada nabi-nabi yang lain bahiri hendak ingin jadi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah bertitel nabi tapi hendak menjadi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Tidak ada lain berkat siapa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Alhamdulillah. Nah, sekarang sampean ada sekarang duduk di majelis ini, bebacaan mengaji ilmu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sudah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mensifati tidak ada lain seperti apa? Raudhah min riyadil jannah. Ya kan? Rasulullah kepada para sahabat, apabila kalian melihat di dunia taman-taman surga, lekasi datangi. Wahai Rasulullah, terkejut para sahabat, apa itu taman? Adalah taman surga di dunia. Ada. Apa itu? Majalisul zikir atau majalisul ilm. Ya kan? Majelis-majelis zikir atau majelis ilmu seperti ini. Ya kan? Subhanallah. Ya kan? Luar biasa majelis seperti ini. Pian seberataan sekarang ini bertitel sebagai penuntut ilmu yang paling istimewa sudah ada di muka bumi.
Luar biasa. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ya kan? Tabulik pulang alhamdulillah. Syukur. Masya Allah. Ya Allah. Ya kan? Detik ini juga, waktu ini juga, hari ini juga, berapa orang masih belum sholat subuh? Berapa ratus, berapa ribu, berapa juta orang yang melandok, baik lelakian atau bebinian. Atau mungkin hanya sholat subuh berimba dengan sholat duha, mungkin. Atau kada lalu, na'udzubillah, teman na'udzubillah. Tapi kita alhamdulillah sudah sholat subuh berjamaah. Sebelum subuh sudah bangun, alhamdulillah, ya kan? Wabil ashari yastaghfirun, alhamdulillah. Sholat subuh berjamaah sunnah, qobliyah subuh sudah alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Di kulli syai'in thoriq wa thoriqul jannah al-ilmu. Ya kan? Segala sesuatu ada jalannya, jalannya surga ilmu. Segala sesuatu ada kuncinya, kuncinya surga ilmu. Bukan disambat oleh baginda Rasulullah, kuncinya surga atau jalannya surga itu sholat 100 rakaat, 1000 rakaat, bukan. Ilmu yang kita pelajari ini. Ya kan? Karena semua ibadah kada didasari dengan ilmu. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Ya kan? Alhamdulillah. Sekarang Habib melihat sekilas, alhamdulillah, penak pacangan ada beisi ini. Kalau mau terus terang lah, mau di Hadramut, di Tarim, penuntut ilmu kada beisi ini, berarti masih diragukan. Titelnya penuntut ilmu masih diragukan. Adakah? Coba bang. Nah, 1, 2, 3 aja yang ada nah. Ya, sopan. Sopan ngeluh. Yang ngaranya rokatani bisiwak khairum min sab'ina rok'ah bighairi siwak. 2 rakaat memakai siwak lebih afdol, lebih utama daripada sholat 70 rakaat betis bengkak tanpa memakai siwak. Ayo. Masih 30% benaknya. Bahaya bang nih. Pokoknya kalau di Hadramut, di Tarim, kada beisi ini, ya kan? Habib minta maaf bang tadi, memang kada berselendang. Ayo hak mau berselendang ini kena dulu. Ya kan? Biasanya penuntut ilmu yang nyata ini dulu. Ya kan? Ini terus minyak harum kena, terus berusaha mau ada utas dibawa juga. Ini tidak ada lain semuanya yaitu sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ahya sunnati inda fasadi ummati kana lahu ajru syahid. Riwayat yang lain mi'a syahid. Barang siapa yang menghidupkan sunnah-sunnahku, ya kan, ketika umatku sudah berhamburan, yang di kantong bukan lagi ini WA itu bang dah, HP ini bang, Oppo kah apa mereknya, wallahu alam juga, ya kan? Di sini kayak apa HP kayak apa bubanya ini? Kada boleh. Alhamdulillah, masya Allah. Nah, Habib beri pujian 2 jempol. Karena sekarang ini HP ini, masya Allah, luar biasa. Kalau jar saya di Habib Umar bin Hafid di Hadramut, HP ini seperti pisau yang sangat tajam. Ya kan? Pisau yang sangat tajam ini mau digunakan dengan sebujurnya, nah, manfaatnya luar biasa. Kawak menatak ini, kawak menatak itu, kawak. Meskipun orang yang ganal, yang make, tapi harus hati-hati juga. Bisa tersisir meskipun orang ganal. Tapi yang kalau kekanakan menggunakan satu alat pisau yang tajam, nyata pasti tersisir. Ya kan? Terluka. Bahaya. Kekanakan kayak apa? Subhanallah, hati-hati. Tapi alhamdulillah. Luar biasa sudah. Itu sudah 30, 40%, 50% suatu keuntungan sudah. Pian gak ada bisi HP. Ya kan? Jadi yang ada ya tasbih, ya siwak imang dah. Ya kan? Ya kitab, buka, hafalan, murojaah, itu tuh bang dah. Kejangi, ya kan?
Habib ini sudah, wah ini 46 umur kada kerasa. Mun seandainya kawak berhuruf, Habib jadi pian. Berapa umur? 16 17. Ayo pian jadi Habib. Hakon Habib. Handak bener. Makan lagi, minum lagi, ilmu yang banyak. Nyesel Habib masih umur 40 tahun ini, 46 tahun tapi kayak ini ibaratnya kada bisa apa-apa. Ya kan? Subhanallah. Ya kan? Memang penyesalan memang di belakang semuanya, ya kan? Apalagi di akhir zaman ini, ya kan? Godaan, ya kan? TV sudah seperti ini, ya. Tapi alhamdulillah, pian-pian sudah ada di taman-tamannya surga sudah, ya kan? Meskipun ibaratnya secara artian di karantina, tapi alhamdulillah nikmat, ya kan? Ala bidzikrillah tatmainnul qulub, ya kan? Semua baca rotib, baca ini, baca maulid, baca burdah, itu sudah merupakan cahaya di dalam hati, ketenangan. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah hanya dengan berzikir dengan Allah Subhanahu wa taala yang kawak menenangkan hati, yang kawak membersihkan hati, ya kan? Sudah bacaan tadi alhamdulillah, ya kan? Semua harus didasari dengan ilmu, ya kan? Semua, ya kan? Punya ini ada ya, kalau dalilnya apa? Umpama ada kekawanan atau keluarga sampean betakon, kenapa pian membawa ini? Apa jawabannya? Kada tahu bang, ulun karena kawan ulun nukar ini, ulun 4 nukar. Jangan bang, jangan, harus ngarahnya penuntut ilmu, ya kan? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam rakaatani, ya kan tadi hadisnya rakaatani bisiwak. Ya kan? Khairum min sab'ina rakaah bi ghairi siwak. Ini masih banyak lagi siwak ini rahasianya. Hampir saja baginda Rasulullah SAW mewajibkan kepada kita. Tapi karena ya mungkin baginda Rasulullah SAW sudah tahu bebuannya di akhir zaman ini lebih baik nukar kotak daripada nukar siwak. Nukar paket daripada nukar siwak. Paket ada itu siwak 10.000 aja. Paket puluhan di atas 70 hakon aja nukar, ya kan? Subhanallah. Ingatakan, ya kan, harus lebih semangat untuk menghidupkan sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan diremehkan apapun, ya kan? Kita setiap hari mulai bangun guring sampai guring lagi tidak lepas dari sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulai bangun guring, apa doanya? Ingat sudah, hafal sudah, ya kan? Setelah itu hendak masuk kamar mandi, kayak apa adabnya ajar guru tadi, ya kan? Kaki kiri dulu, bacaannya, doanya ada. Mandi berwudu ada juga setelah berwudu. Hendak memakai baju ada juga doa baginda Rasulullah, ya kan? Keluar dari rumah ada juga ajaran, jangan doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah. Menuju ke masjid di sini ada juga. Itu pahalanya kada sekecil-kecil lagi itu, ganal-ganal semuanya pahala, ya kan? Meskipun di mata kita ibaratnya sekecil, jangan ada meremehkan, ya kan? Jangan ada meremehkan amalan atau sunnah-sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makan tangan kanan, tangan apa? Duduk, berbismillah, itu semuanya. Niatnya untuk apa? Ahya sunnati tadi, menghidupkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Kayak apa? Kena guring, kayak apa? Bacaannya, semuanya sampai itu. Nah, mengaku kalau cinta kalau dengan baginda Rasulullah, mohon kita kada cinta kepada baginda Rasulullah, cinta sama siapa lagi? Ya? Kada cinta sama Allah, cinta sama baginda Rasulullah, cinta sama siapa? Ya kan? Ya kan? Ini harus didahulukan. Cinta sama Allah, cinta sama baginda Rasulullah, cinta dengan berjihad di jalan Allah. Itu dulu yang harus kita dahulukan. Alhamdulillah, pian semuanya menuntut ilmu termasuk berjihad di jalan Allah. Sudah? Kayak apa caranya? Betul-betul mendapatkan cinta sama Allah dan cinta kepada baginda Rasulullah SAW.
mau cinta sama Allah nyata sudah. Kan? Menggawe perintahnya, meninggalkan larangannya. Kayak itu juga cinta kepada baginda Rasulullah SAW. Cintalah sama baginda Rasulullah, cinta. Tapi dengan sunnah Rasulullah SAW kada tahu, kada patuh. Nah, berarti bahasa kita cinta monyet, ya? Cinta-cintaan. Innal muhibba lima yuhibbu muti'u, pasti, ya kan? Orang yang cinta itu dengan yang dicintai pasti patuh, ya? Pasti. Rasulullah memadakan kayak ini pasti. Nah, karena ini Rasulullah memadakan kayak ini. Nah, kayak itu ya. Jadi perlu merasa sopan diri seorang aja yang belum berisi siwak kayak itu aja dah. Kayaknya besok hendak kayak ulun merajiah di sini mun gak ada bisi siwak kena rajiah ibaratnya, ya kan? Kada SIM lagi, kada STNK lagi yang dirajia, ya kan? Subhanallah. Mudah-mudahan insyaallah, yang penting harus semangat. Yang namanya penuntut ilmu sudah sampean sudah alhamdulillah bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala, diberi hidayah, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kada senyaman-nyamannya orang bisa masuk ke sini, mendaftar jadi murid di karantina di pondok sini, kada senyaman-nyamannya, kecuali mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah dengan berkah majelis ini, majelis ilmu yang tidak diragukan lagi, mudah-mudahan iman kita makin kuat, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Siapa lagi yang kita harapkan kena di hari kiamat, ya kan? Bukan umatnya baginda Rasulullah SAW aja, umat yang terdahulu masih mengharapkan syafaat baginda Rasulullah SAW. Alhamdulillah, insyaallah dengan majelis ini, bacaan ini, ya kan, insyaallah lebih semangat, ya kan, lebih cinta, tambahi cinta lagi kepada baginda Rasulullah SAW. Hati-hati dengan hawa nafsu, ya kan. Ingatakan dengan hawa nafsu, ya kan, semuanya yang nyata dulu sudah HP sudah kada ada, alhamdulillah, tapi hawa nafsu masih terputar, ya kan. Musuh hawa nafsu ini yang jar baginda Rasulullah SAW, jihad yang paling besar yaitu melawan hawa nafsu, ya kan. Subhanallah, hati-hati. Muntung berisi hawa nafsu, mata berisi hawa nafsu, tangan kaki berisi hawa nafsu. Ingatakan, ya, kalau penuntut ilmu ingatakan juga hati-hati menggunakan lidah, ya kan. Jangan sampai sambat menyambat kekawanan, merendahkan kekawanan. Ini karena sepotong lidah ini yang jar ulama, jar baginda Rasulullah SAW, kebanyakan penduduk neraka dari dua lubang yang di atas dengan lubang yang di bawah, ya kan. Jadi harus hati-hati dengan sepotong lidah. Gunakan, mohon tidak ada lain, ya, watawasau bil haq watawasau bis sabr. Amar ma'ruf nahi mungkar, membaca kitab, menghafal Al-Qur'an tadi, zikir, itu tuh bang, tugas daripada lidah yang nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ya kan. Mudah-mudahan hati-hati. Karena itu syaitan pinternya, dan godaan syaitan, bisikan syaitan dan hawa nafsu. Fasrif hawa hadir antuwaliyahu, innal hawa ma tawalla yusmi au yasimi. Angatakan di dalam burdah ibadakan kan kayak itu kan, hati-hati. Hawa nafsu kalau sudah dikuasai, menguasai seseorang, pasti menghancurkan dan membinasakan, ya kan. Hati-hati. Wan nafsu katifli intuhmilhu syaba'ala hubbir rodo fa in tabtimhu yang fatimi. Nafsu itu seperti kekanakan yang nenen sama ibunya. Mohon kada kita ampihi, kada kita paksa ampih, nenen terus sampai ganal. Kayak itu juga nafsu. Kita rajin ketujuh, setiap hari harus ada menyambat orang, menyambat kekawanan. Jadi istiqomah, subhanallah. Amalan menyambat, menggibah, jadi istiqomah. Karena apa? Didustai oleh hawa nafsu tadi itu, ya kan?
Amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal mawa. Mudah-mudahan insyaallah nyaman. Habib yakin mon ibaratnya setiap hari makanan, minuman pian di sini yaitu ilmu insyaallah. Ya kan, untuk mengobati hawa nafsu itu insyaallah, ya kan, mudah lagi, lebih nyaman. Karena obatnya ya banyak ya di sini. Mau di luar di ini masih ngalih, ya kan, godaan malah lebih banyak lagi, ya kan, insyaallah, ya kan, syuhun muta hawa muttaba, ya kan, wa ijabul mar'i bi nafsihi, ini yang paling membinasakan insyaallah. Mudah-mudahan, ya kan, dengan sedikit majelis ini jadi berkah, ya kan, jadi barokah, ya, jadi hidayah dan taufik, jadi lebih semangat, ya kan, jadi lebih bertambah mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wa ala kulli niyatin shalihah wa ana wa ahlul baqi wa lana wa rijal mustafa wa lana wa salafuna salih wa lana wa sayyidul walid habib umar wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Habib terakhir memberi ijazah, ya, memberi ijazah untuk yang seberataan untuk mengamalkan 2 ayat terakhir surah Al-Jathiyah, ya, surah Al-Jathiyah, 2 ayat terakhir ini dibaca khusus untuk malam Jumat, ya, malam nanti kena ini, ya, malam ini, ya kan, ini kan hari Kamis, jadi malam kena setelah maghrib, nah malam Jumat. Kalau jadi 2 ayat surah Al-Jathiyah, ya kan, itu fadilahnya apabila dibaca malam Jumat 1 kali atau 10 kali lebih bagus, ya kan, dibaca 10 kali dihadiahkan untuk kedua orang tuanya yang sudah meninggal dunia, ya kan? Jadi kedua orang tua sudah meninggal dunia, atau seandainya abah saja yang meninggal, abah mama belum meninggal, kalau ada berarti ganti acilnya kalau ada, ya kan, paman, ya kan, dan sanak mama yang sudah meninggal, ya kan. Jadi kedua orang tuanya dihadiahkan pahalanya ini untuk kedua orang tua yang sudah meninggal. Barang siapa yang mengamalkan ini setiap malam Jumat dengan dua ayat terakhir ini surah Al-Jathiyah, maka dia sudah dianggap seperti anak yang betul-betul berbakti kepada kedua orang tuanya. Nah, kada senyaman-nyamannya ngaranya berbakti kepada kedua orang tua, ya. Jadi ibaratnya kita memberi hadiah sama abah dan mama, terutama yang sudah meninggal, ya. Jadi niatakan ulun hadiahkan, ulun membaca 2 ayat ini, ya kan, untuk pahalanya untuk abah mama ulun yang sudah meninggal, ya kan. Apa 2 ayat tadi itu? Ya, ini surah Al-Jathiyah tadi, ya kan. Falillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin walahul kibriya'u fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Nah, nyaman ya kan? Sudah, alhamdulillah kena kawa dibuka Al-Qur'an surah Al-Jathiyah 2 ayat terakhir, ya kan? Dibaca khusus malam Jumat, ya kan? Sudah, setelah itu mari sama-sama pian jawab, ya kan? Habib ijazahkan untuk kalian sebagaimana Habib diijazahi oleh guru-guru Habib. Wabillahi ijazah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kawak diamalkan, sayang itu, ya kan? Soalnya amalannya ringan, cuman 2 ayat saja kita baca,
stumat 5 menit kita hadiahkan kepada abah mama kita yang sudah meninggal, pahalanya untuk untuk kedua orang tua kita. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat, taqdi lana biha jami'al hajat, tahhirna biha min jami'i sayyi'at, tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'dal mamat. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik ya muhawwilal ahwal hawwil halana ila ahsanil hal. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jbur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma shfi ummata sayyidina Muhammad. Allahumma hdi ummata sayyidina Muhammad birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Farrij 'alal muslimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana asrafna la nadha asrafna fatub alaina tauba taghsil kulli hauba wastur lana al-awrati wa amin rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sa'iril khilani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw suhba wal muslimina ajma'a amin rabbi asma' fadlan wa juda manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli nadha bi kulli suli bil mustafa rasuli nadha bi kulli suli bil mustafa rasuli nadha bi kulli suli. Shalla wa sallam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbihi idada tashri suhbi walhamdulillahi fil badi wa tanahi walhamdulillahi rabbil. Terima kasih kepada Al-Mukarram Al-Habib Taha bin Umar Segap yang telah menyampaikan mau'izah hasanah kepada kita, dan juga beliau telah mengijazahkan kepada kita satu amalan yang sangat berharga dan sangat baik untuk kita amalkan, karena dengan amalan tadi kita akan dicatat Allah sebagai anak yang sangat berbakti kepada kedua orang tua. Dan amalan itu ada di surah Al-Jathiyah juz 25 naik ke juz 26 cari di Al-Jathiyah
sebelum surah Al-Ahqaf itu. Jadi cari Al-Jathiyah, lain Al-Ghasyiyah, lain Al-Ghasyiyah, hal ataka haditsul Ghasyiyah, ini tuh Al-Jathiyah, cari itu bagus. Falillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin walahul kibriya'u fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. 2 ayat. Baca beberapa kali segera hafal nyaman. Fa ya ayyuhar rajuna minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala